Halo guys, kita ketemu di Quick Insight spesial Imlek atau Tahun Baru Cina. Gue mau bagi sedikit cerita soal sejarah Imlek, terutama di Indonesia. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum. Nah, Imlek sendiri akan jatuh pada hari Selasa, tanggal 1 Februari besok. Kalau lo mau tahu, pantengin terus Quick Insight. Oke, sesuai janji gue mau kasih tahu beberapa hal soal Imlek. Yang pertama, apa sih Imlek itu? Seperti halnya kalender Masehi dan kalender Islam Hijriah, masyarakat etnis Tionghoa juga memiliki sistem penanggalan milik mereka. Nah, itu ada tahun barunya juga. Tahun baru Imlek itu menandai perpindahan zodiak atau Shio dalam kultur Tionghoa yang dilambangkan dengan binatang. Kayak tahun ini, itu tahunnya macan air. Gua kasih tahu sedikit soal macan air ya. Dilansir dari China Highlights, Shio macan air itu memiliki sifat yang berani, kompetitif, tidak dapat diprediksi, namun sangat percaya diri. Tetapi terkadang Shio macan ini cenderung terburu-buru, mudah marah, dan terlalu ingin bersenang-senang. Dengan kepribadiannya yang keras kepala dan penilaiannya yang keras, Shio macan dapat bekerja dengan aktif dan mengekspresikan dirinya dengan berani. Berkat kepercayaan diri yang kuat dan keteguhan yang tidak goyah, seseorang dengan Shio macan air dipercaya bisa menjadi pemimpin yang dapat diandalkan. Seperti itu yang diyakini. Kedua, kenapa sih Imlek identik dengan warna merah? Baju merah, lampion merah, angpau merah, sampai lilin warnanya merah. Nah, ternyata ini berkaitan dengan legenda Tionghoa di mana kepercayaan ini bermula dari Nian. Ada yang tahu Nian? Nian itu seekor binatang buas setengah banteng berkepala singa yang akan meneror penduduk desa pada tahun baru. Memakan tanaman, ternak, bahkan anak-anak. Akan tetapi, penduduk desa mengetahui bahwa makhluk itu takut pada 3 hal, yaitu api, kebisingan, dan warna merah. Akhirnya, makhluk tersebut dapat dikalahkan oleh penduduk desa. Dan dari situ, warna merah dianggap membawa keberuntungan dan rezeki bagi semua orang. Makanya dipakai saat Imlek untuk melambangkan keberuntungan dan rasa sukacita. Karena telah mengalahkan Nian. Ketiga, sejarah Imlek di Indonesia. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dulu sulit mendapat pengakuan. Apalagi saat Orde Baru. Macam kayak second class citizen gitulah. Dulu zaman Presiden Soekarno ada ketetapan pemerintah tentang Hari Raya Umat Beragama. Nah, Imlek itu jadi libur nasional. Kemudian bergeser ke zaman Orde Baru atau era Presiden Soeharto. Presiden Soeharto menerbitkan Impres tahun 1967 soal pembatasan keagamaan, kepercayaan, dan adat istiadat Tiongkok. Adat Tionghoa boleh dirayakan, tapi tertutup di lingkungan keluarga saja. Imlek, Cap Gomeh, dan Barongsai gak boleh tampil di publik. Nah, ini berlangsung selama masa kepemimpinan Pak Harto. Berarti lebih dari 32 tahun Impres itu berlanjut. Enak zamanku toh. Nah, tahun 2000 di era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mencabut Impres pembatasan kepercayaan dan adat istiadat Tiongkok. Hasilnya, Imlek bebas dirayakan. Imlek juga jadi hari libur fakultatif. Maksudnya bagi orang yang merayakan. Nah, karena pencabutan Impres ini, Presiden Abdurrahman Wahid diberi gelar Bapak Tionghoa Indonesia pada 10 Maret 2004 silam dari kelenteng Tai Kek-si. Kemudian, baru di tahun 2002, Presiden Megawati membuat Kepres Hari Tahun Baru Imlek jadi libur nasional. Presiden SBY juga nggak ketinggalan. Beliau bikin Kepres yang menghapus istilah Cina dan kembali ke istilah etnis Tionghoa. Nggak ada hubungannya sama sejarah Imlek sih, tapi erat sama penyetaraan hak
dan dampak diskriminatif bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Jadi gitu guys, kira-kira sejarah Imlek dan etnis Tionghoa di Indonesia. Kalau ada yang mau ditambahin, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe video ini. Selamat Hari Raya Imlek buat teman-teman yang merayakan. Gongsi Facai. Gue Bandung Maulana pamit, sampai ketemu.